Kita masih nunggu Dokter Danar untuk online. Selamat malam semuanya. Semoga sesi malam ini bisa membukakan beberapa informasi penting buat teman-teman semua yang berencana mungkin atau punya minat untuk mendaftar menjadi spesialis kulit dan kelamin. Kita akan invite Dokter Danar nih. Oke. Halo, Assalamualaikum. Weh, apa kabar? halo, alhamdulillah baik Nyok. Di mana sekarang? Hah? Lagi di mana posisi di Di Jogja Jogja. atau lagi keliling? Jogja ya. Nar, kita ngobrol-ngobrol nih. Sebelumnya terima kasih banyak udah datang dan ikut support juga. Ini banyak banget nih yang pengen cari tahu informasi tentang mengambil spesialisasi DV ya, dermatovenerologi, dan Danar adalah salah satu figur yang dari apa namanya Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada ini sudah melalang buana nih. Nah, kita pengen Wah, mengucapkan juga, kita pengen ngucapin juga nih Nar ke teman-teman yang join di sesi malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi selamat datang di IG Live Medical Collective atau Medical Life Perdana. Ini seri menjadi PPDS. Jadi buat teman-teman yang memang punya interest dan minat untuk jadi dokter spesialis, kita mungkin perkenalan sedikit. Jadi Medi Kolektif ini sebenarnya adalah wadah yang dibentuk dari sekumpulan teman-teman alumni dari Universitas Gadjah Mada untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan, kedokteran, dan hal-hal lain yang mungkin bermanfaat buat kesehatan kita. Nah, jadi ini macam-macam informasinya, menyasar ke semua kalangan masyarakat, dari mulai awam sampai calon-calon teman-teman sejawat yang kita hadirkan di Medical Life ini. Nah, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Dan kita mungkin perkenalan sendiri, saya Dr. Giovanni Van Empel. Saat ini posisinya malam hari di Melbourne. Saya mahasiswa doktoral di Monash Business School dan sebelumnya adalah dosen di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kedokteran. Dan malam ini kita ada guest-nya nih, ini Dr. Danar Wicaksono, residen kulit dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Udah semester berapa Nar saat ini Nar? semester 7, semester terakhir. Udah mau terakhir nih ya. Jadi kita kayaknya Amin. cepet banget nih. Kebetulan Danar nih kita temen seangkatan Nar. Wah, Tenis bareng ya. iya tenis bareng, kemudian menjalani S1 bareng gitu ya. Dan ini Danar Wicaksono adalah seorang dokter. Kalau dilihat profilnya banyak sekali pengalamannya. Kemudian dulu setelah lulus pernah kemudian sempat mengabdi di ini ya Nar ya. Jadi dokter PTT ya Nar, kalau nggak salah ya. Aku internship di Maluku Utara waktu itu. Exactly. Kamu cerita waktu itu gimana? Oh asik banget di situ tiap hari ngeliat pantai gitu. Kamu cerita kalau habis praktek, habis tugas, menikmati pantai dan juga tentu saja insentif daerahnya Nar kalau gitu. Enak, 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 Iya, enak. yeah, yeah. Asik banget. Nah, ini Dokter Danar ini juga seorang influencer kesehatan dan nggak kalah pentingnya dulu beberapa tahun berapa ya Nar waktu itu ikut kompetisi Almen Indonesia dan jadi runner up. Wah ini luar biasa nih. Eh, 2009. di antara kesibukannya menjadi sedang belajar studi sebagai seorang dokter spesialis, menyempatkan diri untuk ikut dan hampir memenangkan ya Ner, waktu itu ya. Runner up itu kan suatu capaian yang luar biasa loh. Ya, iseng-iseng ya waktu itu ya. Jadi kayak aku lihat acaranya positif, mendukung branding juga. Ya, jadi why Ya. not? Dan kamu kan juga suka mengajak banyak orang ya dari post-post di IG untuk aktif gitu ya, mengajak ke gaya hidup pola hidup sehat, dan itu yang kamu lakukan ya waktu itu ya. Ya, iyalah. Jadi kayak sebenarnya nggak ada yang berubah ya. Kayak aku cuman kayak biasa aja kayak gitu, cuman ini karena di
ada eventnya. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang berubah sih ya, cuman karena ada platform yang lebih lebih besar ya, jadi aku merasa kayak ya mungkin layak dicoba kayak. Yes, yes. Ini kita senang banget Nar, kamu merepresentasikan teman-teman alumni, teman angkatan, dan juga Universitas Gadjah Mada gitu untuk punya impact yang lebih luas lagi ke masyarakat luas. Nah, kita pengen tanya-tanya nih, kebetulan kan memang tema malam ini kan pengen mengulik lah, kenapa mungkin beberapa pertanyaan kita sempat minta teman-teman yang apa namanya ketika memutuskan untuk mengambil spesialisasi ini sebenarnya ceritanya apa sih? Oke, cerita dari awalnya ya. Jadi eh, sejak awal itu aku berusaha untuk mengetahui di mana sih kekuatan aku kayak gitu ya. Terus habis itu kelemahan aku di mana kayak gitu. Jadi aku mapping, sempat mapping kayak oh oke, kayaknya aku kurang bagus bekerja dengan sesuatu yang life threatening kayak gitu ya. Kayak yang emergency, yang banyak kasus emergensinya, kayaknya aku kurang kurang powerful di situ. Jadi aku gampang panik kayak gitu ya, gampang panik. Terus habis itu aku lihat kekuatan aku tuh di detail ya, kayaknya I put attention to detail kayak gitu. Jadi kayak melakukan suatu hal yang kecil-kecil, terus habis itu memerlukan apa namanya ketelitian kayak gitu. Aku merasa itu aku punya power di situ. Nah jadi melihat dari kekurangan dan kelebihan, jadi aku memutuskan untuk ngambil jadi awalnya pertamanya dua ya, pertamanya dua pilihan. Kayak yang pertama tuh aku pengen jadi dokter obsgin pertamanya. Jadi Ini cerita of gitu sebelum kamu punya uh, bayangan untuk ngambil spesialisasi kulit dulu. jadi awalnya aku pengen obsgin atau kulit yang kedua ya. Jadi kayak kalau Hmm. misalnya dari mana aku berencana ngambil dokter kebidanan dan kandungan waktu itu. Terus habis itu dari minornya aku mau ambil kulit kayak gitu. Terus habis itu setelah menimbang-nimbang tadi ke kekuatan, kelemahan, jadi kayak kalau misalnya kebidanan dan kandungan mungkin lebih banyak emergensinya ya. Jadi ya udahlah waktu itu diputuskan mengambil uh, dermatologi dan venereologi. Jadi dan aku tuh orangnya yang apa ya? Menurut aku seeing is believing kayak gitu. Jadi kalau misalnya penyakit-penyakit kulit itu kan kalau misalnya kita treatment atau kita kasih Ya, obat itu dia perubahannya langsung kentara kayak gitu loh. Jadi lihat. Ya, dengan kata pun kita uh, bisa tahu kalau misalnya oh pasiennya sembuh, oh pasiennya membaik, oh pasiennya tambah parah itu kita lihat. Jadi kayak ya lebih satisfying aja sih menurutku nyok kayak gitu. Kira-kira kayak ya, gitu. ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya proses memutuskan untuk ngambil itu sebenarnya juga ini yang mungkin penting juga ya. Kita harus melihat-lihat tadi yang kamu udah sampaikan. Sebenarnya kita pertama nggak cuma minatnya, tapi juga ada kelebihannya di mana kira-kira. Kemudian kalau kita mungkin mengetahui kita tuh nggak suka yang mana sebenarnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu bisa membuat kita untuk tadi seperti yang kamu lakukan gitu ya, untuk aku ambil kulit aja deh zero izin karena kamu punya kekuatan di melihat detail gitu. Menurut aku penting sih ya untuk kita Hmm. melakukan deep research dulu sebelum kita melakukan Ya. apa yang akan kita lakukan untuk waktu yang lama kayak gitu bertahun-tahun ya. Jadi kayak kalau misalnya kita memaksakan misalnya oh aku lihat lihat teman atau sejawat dokter kandungan misalnya oh wah gila hidupnya enak banget kayaknya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu kan yang kita lihat kan hanya di luarnya aja gitu. Iya. Proses dia menjadi dokter kandungan, terus habis itu gimana dia kesehariannya, kayaknya kan kita nggak tahu. Jadi penting menurut aku untuk deep research dulu untuk tahu kira-kira nanti apa yang akan kita lakukan selama 4 tahun itu tuh akan kayak gimana kayak gitu. Karena kalau misalnya enggak ya celaka juga sih itu kayak kamu harus terjebak di lingkungan kerja itu dan melakukan hal yang itu selama
tahun tuh kalau misalnya nggak suka banget atau nggak passion ya bakal menurut aku susah ntar kayak gitu. Karena ya mungkin tapi pada saat kamu melakukan deep research itu ada nggak sempat kepikiran mungkin untuk alternatif lain selain kulit misalkan. Jadi apa sih yang kamu lakukan waktu melakukan deep research itu? Apakah misalkan juga selain alternatif cabang spesialisasi lain, kamu juga berpikir soal sekolahnya kemana ya? Apa ke center mana ya? Misalkan Gajah Mada atau ke mana gitu. Itu menjadi poin yang kamu pikirkan nggak? Oh iya dong, kayak gitu. Jadi eh tadi ya pertama melakukan deep research ya. Jadi karena aku pengennya tadi off skin atau kulit ya tadi. Nah jadi selama aku apa waktu aku apa ya dulu kita waktu selesai dokter untuk mulai internship kan agak lama tuh ya nyok. Hmm. Nah itu aku kebetulan om aku itu dokter kandungan kayak Hmm. gitu. Jadi aku sempat ikut kegiatannya lah waktu itu di Bogor waktu itu. Ya udah ikut. Terus habis itu kerasa tuh, oh jam 2 malam dipanggil untuk operasi emergensi. Ya, kayak habis itu jam 2 malam, nanti jam 7 pagi udah masuk lagi kayak gitu. Jadi kayak aku merasa nggak nggak cocok aja dengan lifestyle yang kayak gitu. Tapi ya sekali lagi kayak gitu tuh nggak berdasarkan siapa-siapa ya, berdasarkan diri sendiri sih aku rasa kayak gitu. Ya udah, terus habis itu akhirnya ya udahlah kayaknya enggak deh kayaknya ya udah eh, kulit lah kalau kayak gitu. Jadi waktu kulit kan di kulit itu tuh nggak mungkin teman-teman perlu tahu ya di sini dokter kulit itu tuh nggak hanya menangani masalah kecantikan aja. Mungkin yang di pandangan teman-teman kayaknya dokter kulit tuh oh dokter kulit nih pasti nanti buka klinik kecantikan segala macem lah gitu. Pasti yang ada Nggak cuma pertama itu, padahal ya banyak sekali penyakit kulit lain sebenarnya. Dan pertama pertama-tama untuk kalian gelar dokter kulit itu ada beberapa sub bagian ya, subbagian kayak autoimun, penyakit-penyakit tropis, kayak kusta, infeksi-infeksi bakteri, infeksi jamur segala macam dari yang bentuknya jelas sampai nggak jelas sampai ikan kayak gitu kan. Terus habis itu ada penyakit-penyakit alergi, ada penyakit yang berhubungan dengan sinar matahari juga. Semuanya terus hmm. dilewati. Kalau misalnya memang teman-teman memikirkan dokter kulit itu adalah dokter kecantikan atau hanya menangani masalah kecantikan atau akhirnya akan menjadi dokter kecantikan, itu aku agak sakit hati sih karena di behind the scene-nya itu justru bagian-bagian tentang estetik. Oh ini ada teman-teman yang ngingetin ya IMS betul. Jadi infeksi menular seksual itu semuanya bagian dari Masuk menjadi dokter kulit dan kelamin. DV. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang estetik dan kecantikan itu merupakan salah satu kompetensi dari dokter kulit, tapi itu hanya sepersekiannya aja kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. Nah, jadi deep research itu salah satunya tentang itu mungkin ya, tentang apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus kalian kuasai kayak gitu. Kira-kira kalian mampu nggak? Kalau misalnya yang orangnya jijikan, lihat apa-apa jijik kayak gitu ya mungkin harus lebih banyak risetnya lagi kalau misalnya mau sekolah spesialis kulit dan kelamin kayak gitu. Jadi penting ya untuk tahu nggak enaknya. Jadi yang justru yang perlu kalian tahu adalah nggak enaknya dulu sih. A sampai Z-nya itu nggak enaknya dulu. Kalau misalnya enaknya semua orang pasti mau ngerjain ya, tapi nggak enaknya itu apakah kalian nanti akan bisa melewati itu dan apakah kalian willing apa sih willing tuh uh, Ingin, ingin maksudnya punya kalian niat, rela rela untuk melakukan itu. rela. uh, Terus habis itu apakah center menjadi pertimbangan? Uh, Iya, salah satunya adalah pertimbangan di center mana atau di universitas mana akan menimba ilmu. Karena perlu kalian tahu ya, jadi uh, apa namanya sekolah PPDS itu, yang sekolah itu nggak hanya dokternya aja, tapi keluarganya semuanya sekolah juga. Jadi kalau Hmm. misalnya kalian istri punya anak ya otomatis istrinya juga ikut sekolah PPDS, anaknya juga ikut sekolah PPDS, orang tua, mertua semuanya ikut sekolah dokter spesialis gitu, menjadi satu kesatuan kayak gitu. Nah, jadi
karena keluarga besar itu di Jogja gitu ya. Dan kebetulan aku alumninya UGM, jadi uh, aku sudah dari sejak mahasiswa melakukan deep research-nya itu ya. Jadi mungkin aku bisa share salah satu tips adalah uh, tahu apa yang kalian inginkan dari awal kayak gitu ya. Mungkin itu akan Hmm. banyak membantu. Jadi sejak mahasiswa aku udah melakukan pengamatan ya, observasi ya. Oh, kalau misalnya di ops skin nanti gini 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 gini. Terus kalau misalnya di kulit nanti gini 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 kayak gitu. Udah, akhirnya setelah itu mulailah ikut apa namanya? Lihat ikut penelitian di departemen. Oh, ternyata menyenangkan ya. Jadi kayak eh, kita kenal staffnya, kita kenal bagaimana sistem pendidikannya, kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk karena support sistemnya ada di Jogja semua, ya akhirnya ya udahlah ya kayak gitu. Oh, Dan dan waktu waktu memutuskan itu pertimbangan itu masuk ya. Nah, jadi tadi yang seperti kamu sampaikan bahwa semua itu perlu dibuat kondusif ya untuk mendukung proses belajar karena proses belajar juga tidak sebentar kan ada 3,5 tahun lagi mungkin sampai 4 tahun kita harus persiapkan gitu untuk PBDS. Nah mungkin bisa diceritain nggak? Tadi kan mungkin kita pengen ngulik sedikit nih soal apa sih sebenarnya yang paling nyaman gitu ya dari mengambil spesialisasi DV ini dan nanti mungkin baru bergeser kira-kira apa yang membuat nggak nyaman. Tadi kan cerita soal sebenarnya kulit dan itu kan tidak hanya soal estetik, itu kan hanya satu sub saja dari. Mungkin bisa ceritakan selain itu apa sih yang membuat apa ya menjadi kalau kamu boleh promosi sekalian nih itu ambil kulit aja. oke, mungkin kalau misalnya berbicara tentang itu nanti apa ya akan nanti outputnya kan ya. Jadi yang jelas untuk jadi dokter kulit itu ya kalau misalnya dibandingkan dengan spesialisasi lainnya itu kasus-kasus emergensinya lebih sedikit ya, lebih sedikit. Hmm. Jadi probabilitas kalian akan dibangunkan di tengah malam kayak gitu untuk sesuatu hal yang emergensi itu kayaknya lebih kecil harusnya kayak gitu. Walaupun di bidang kulit kita juga mengenal adanya kegawat daruratan Betul. pada bidang kulit kayak gitu. Nah, jadi aku tuh tipe orang yang tidurnya itu harus cukup kayak gitu. Harus cukup. Jadi kalau misalnya istirahatnya nggak cukup kayak gitu ya, itu nanti nggak produktif besoknya Hmm. kayak gitu. Nah, jadi enaknya adalah kalau misalnya jadi dokter kulit, ya aku udah wawancara juga ke beberapa dokter kulit yang udah praktek gitu ya. Ya, jadi memang probabilitas kalian dipanggil untuk kasus-kasus emergensi itu lebih sedikit kayak gitu. Jadi ya Ya. udah karena aku tadi orangnya karena aku menerapkan pola hidup sehat itu nggak hanya olahraga ya. Jadi olahraga, istirahat, sama pola makan. Nah, jadi pola tidur ini salah satu yang justru aku campaignkan sekarang karena orang-orang Hmm. sekarang menganggap hidup sehat itu hanya olahraga dan makan yang sehat aja. Tapi ternyata olahraga itu apa maksudnya istirahat itu nggak kalah pentingnya. Nah, itulah kenapa aku ambil spesialisasi dokter kulit. Jadi jam kerjanya jelas menurut aku. Jadi tindakan-tindakannya pun kebanyakan elektif ya atau direncanakan kayak gitu. Jadi kita bisa tuh kayak menjadwalkan, oh hari ini aku akan operasi bedah kulit. Oh hari ini aku akan melakukan tindakan laser. Aku akan melakukan tindakan apa. Jadi semuanya itu bisa terencana dan aku orangnya termasuk orang yang well plan ya. Jadi kayak aku lebih suka kalau misalnya beberapa saat sebelumnya aku sudah tahu apa yang akan aku rencanakan kayak gitu. Apa yang akan aku kerjakan maksudnya. Ya Nah, itu pilihan yang harus di ini ya, Nan. Kita bagian dari mengetahui sebenarnya kita tuh sukanya apa, nggak cocoknya di mana itu harus kita akui ya. Dan menghindari hal-hal yang buat nggak nyaman itu kan sangat wajar ya. Maksudnya nggak ada masalah kalau emang nggak. Dan itu harus justru harus kita ambil justru keputusan itu kan. iya, iya, iya. Memang kalau menurut aku pernah baca beberapa buku sama ada beberapa quotes juga bahwa kesuksesan itu adalah perpaduan antara perencanaan yang baik dan eksekusi yang maksimal
dan dengan doa kayak gitu. Jadi perencanaan yang baik itu menurut aku termasuk salah satunya adalah tahu apa kelemahan kita dan apa kelebihan kita tadi itu. Dan untuk apa ya namanya, kalau misalnya kita mau perang ibaratnya kita kan kayak cek ombak gitu ya, Nyok. Iya. Nah, ya, mungkin karena aku percaya ya, kesuksesan itu adalah gabungan antara perencanaan yang matang dan eksekusi yang baik itu ya. Jadi perencanaan yang matang ini aku nggak main-main nih. Jadi aku benar-benar memetakan dari A sampai Z-nya kira-kira nanti bakal kayak gimana kayak gitu. Dan apakah uh, jadi semua proses itu kan painful ya. Maksudnya painful tuh painful yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Nah, jadi apakah pain selama prosesnya itu masih bearable? Apakah kita bisa apa maksudnya menanggung apa yang menanggung apa yang kita putuskan sebelumnya, itu menurut aku penting kayak gitu. Udah ya. Jadi tadi udah tahu ya jam kerjanya jelas kayak gitu ya. Walaupun kalau misalnya kita berbicara kebutuhan misalnya ya, nah misalnya nanti kayak ada eh, manusia pasti punya kebutuhan ya, Nyok, Nyok ya, kayak misalnya Iya. pasti kebutuhan utama kayak papan sandang pangan itu harus terpenuhi. Dan mungkin salah satunya adalah dengan penghasilan kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat dari penghasilan atau money wise-nya, dokter kulit itu nggak akan, maksudnya mostly itu nggak sebanyak dokter-dokter yang akan megang pisau ya, kayak dokter ortopedi atau dokter opgin atau dokter apalah yang megang tindakan kayak gitu, yang tindakannya banyak. Tapi kembali lagi sih, kalau misalnya menurut aku kombinasi yang paling tepat untuk aku antara jam kerja sama aku harus menerapkan pola hidup sehat yang aku harus itu mutlak untuk aku kayak gitu ya, antara jam kerja terus habis itu lifestyle aku, healthy lifestyle yang aku kerjakan, sama mungkin money wise-nya itu yang menurut aku yang paling cocok gitu ya, win-win solution semuanya adalah di dokter kulit ini kayak gitu. Dan itu Mhm. mendapatkan kesimpulannya setelah melakukan deep research tadi segala macam kayak Iya, gitu. iya. Terus habis itu Ntar mungkin kalau kalau misalkan misalnya mau, ini juga sekalian mau cerita, tadi kan kamu cerita soal persiapan ya, harus well plan gitu. Nah, mungkin bisa nggak di-share, kira-kira kalau ada nih yang teman-teman yang mau daftar spesialisasi DV, persiapannya apa yang kamu lakukan dan apa tipsnya yang bisa kamu bagikan? oke 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 oke, aku mau kasih sedikit lagi Hmm, kenapa ngambil boleh. spesialis kayak gitu ya. Jadi makin kesini polusi semakin nggak jelas kayak gitu kan. Penuaan dini itu terjadi di mana-mana kayak gitu ya. Dan semua orang aku yakin sih pasti pengen penampilannya prima ya, cantik, pengen tampan gitu ya. Jadi melihat itu ya prospeknya akan bagus gitu ke depannya, Nyok, Bagus. kayaknya. Hmm, 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 hmm. Nah, Itu sekarang penting itu. hmm, kayak gitu. Terus habis itu ke persiapan ya. Persiapan sebenarnya hmm, persiapannya aku cukup eh, nggak terlalu macam-macam sih ya. Yang pertama ya pasti belajar lah ya. Jadi belajar untuk masuk ke PPDS kulit di UGM itu nanti ada tes tertulis, tes kesehatan, Hmm, sama tes wawancara. Nah, tes hmm. wawancara itu ya kalau misalnya untuk tes tertulisnya materinya itu materi-materi kulit yang merupakan kompetensi dari dokter umum kayak gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya ujiannya sih kasusnya nggak spesialistik sih. Jadi kompetensi dokter umum yang di bidang kulit kayak gitu. Dulu sih belajarnya Itu dari, kompetensinya yang mana aja, Nar? Kayak 3A, 3B, 4A, banyak kan yang mana? Kalau boleh share. jadi yang kompetensi 4 sama yang 3, yang 4 sama 3 aja yang dipelajarin. Oh, dua enggak ya? Dua satu itu kan spesialistik kan. Kita paling hanya Ya, triase kan. Teman diagnosa. Ya. ya pasti di dalamnya ada itu ya, kedaruratan pada bidang kulit gitu yang harus ditangani dokter umum. Hmm. Terus habis itu belajarnya sih dari kalau aku dulu belajarnya dari buku UI.
Hmm. buku RUI Kulit dan Kelamin, Buku merah sama itu, buku yang merah merah, itu nah. Iya. buku merah, sama buku Looking Bill. Looking Bill ada textbook itu, sama Fitzpatrick yang atlasnya aja. Nah, Jadi Fitzpatrick kan ada yang textbook, ada yang atlas kan. Nah, ini belajar yang atlasnya aja kayak nah. gitu. Udah kalau kayak gitu, terus habis itu persiapannya yang lain adalah funding ya. Jadi selama kalian PPDS itu kan kalian nggak tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk bekerja. Jadi SIP kalian atau surat izin praktek itu ditahan di eh Kampus. kan ya. Jadi kalian nggak bisa praktek di tempat lain. Nah, jadi penting menurut aku untuk menemukan funding. Jadi ibaratnya deep research yang kalian lakukan untuk masuk ke bagian departemen, satu departemen itu termasuk funding kayak gitu. Karena kalau misalnya nanti udah nggak bisa kerja, fundingnya habis di tengah-tengah kan susah juga ya. Mau gimana nanti bayarnya pakai apa kayak gitu. Ya. Jadi ya udah itu persiapan funding. Kebetulan waktu itu ada lagi bukaan LPDP ya. Jadi ya aku mikir kan ya udahlah nggak ada Hmm. salahnya kita coba mencari funding kayak gitu karena sebenarnya kalau boleh dibilang sih proses pendidikan kedokteran itu adalah proses yang panjang ya. Jadi kalau misalnya aku lihat dari S1 mungkin kita 4 tahun, 4 tahun, terus habis itu koas 2 tahun, 6 tahun, tambah internship 7 tahun ya jadinya. Jadi selama itu kan kita menggantungkan dari beasiswa sih, beasiswa orang tua ya, Nyok ya. Yes, yes, yes. Nah, jadi aku pikir juga, oh kayaknya oke juga nih kalau misalnya bisa sekolah dengan biaya sendiri. Nah, Biaya biaya sendiri. sendiri jadi macam-macam ya. Tadi LPDP bisa, terus atau teman-teman sekarang ada yang beasiswa kemitraan. Jadi misalnya teman-teman yang dari daerah-daerah terpencil, terdepan, terluar itu 3T itu ada tuh biasanya beasiswa-beasiswa dari pemerintah daerahnya dengan konsekuensi tentu nanti harus kembali ke daerah asalnya. Tapi nggak apa-apa lah sebenarnya menurut aku Indonesia itu indah kok di mana-mana. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengabdi di daerah 3T itu juga sama menyenangkannya, tantangannya beda kayak gitu. Terus habis itu fundingnya ya dari apa ya ya kalau misalnya punya yang uh, istrinya punya suami ya beasiswa suami bisa ya kan kayak gitu ya pokoknya intinya itu harus kalian siapkan gitu kira-kira butuhnya berapa pokoknya jangan sampai di tengah-tengah jalan keputus kayak gitu menurut aku terus tips-tipsnya yang lain ya paling ke mental mental ya ya kayak persiapan mental sih ya jadi ya sekolah residen itu pasti capek ya mau nggak mau pasti capek tapi susah kalau misalnya tadi kembali lagi kalau misalnya kalian passion kalian suka ya otomatis apa ya kayak capeknya itu adalah tantangan aja kayak gitu nggak Hmm. yang ngeluh sih nggak apa-apa sih menurut aku. Ya ya pasti sering ngeluh nggak apa-apa ya tapi yang perlu kalian tahu PPDS itu sekolahnya berat. Jadi kalau misalnya kalian uh, memutuskan untuk jadi dokter spesialis ya harus salah satunya adalah tahan fisik dan mental ya. Jadi tapi menurut aku apa yang terjadi selama PPDS itu justru membentuk kita menjadi apa ya dokter spesialis. Jadi kan dokter spesialis ini kan lebih maksudnya nanti di dunia kerja nanti akan menjadi apa ya maksudnya konsulan dari banyak orang ya orang menganggap kita dokter ahli gitu dokter ahli dokter spesialis kayak gitu jadi semua orang nanti akan bertanya ke kita sebagai ahlinya ya jadi harus tough mentally physically segala macam harus tough jadi ya itu kembali lagi sih Nyok, kalau misalnya kita udah senang sama suatu bidang ya nanti itu lebih ke tantangan aja sih ya bukan hambatan kayak gitu. Ya. Ini seru banget kan, karena tadi kalau bicara persiapan ini kan banyak tadi persiapan-persiapan dasar gitu ya. Kalau misalkan
Sekarang kan kompetisi ini kayaknya akan semakin semakin ketat gitu ya. Kira-kira kayak misalkan beberapa cerita itu yang mendapatkan punya beberapa poin-poin plus lah. Nah, kalau bisa diceritakan nggak? Sebenarnya kita kalau bicara probabilitas ini kemungkinan untuk memperbesar kemungkinan kita terima, itu poin-poin plus apa aja yang harus disiapkan? Atau bisa kita siapkan dari, kan bisa disiapkan nggak harus setelah lulus ya, tapi sebelum lulus pun juga sebenarnya kan bisa kita lakukan nih pada misalnya saat S1 atau saat koas misalkan dan saat internship. Mungkin bisa cerita nggak kalau menurut pendapatmu kira-kira poin-poin plus apa yang bisa menjadi titik penting nih? Oke, mungkin aku lebih cerita ke pengalaman aku aja ya. Jadi Hmm. makin kesini memang uh, apa namanya untuk masuk PPDS ini lebih kompetitif ya. PPDS-nya atau mahasiswa dokter spesialis. Jadi mempertimbangkan itu berarti kapasitasnya tidak banyak ya. Ya gitu. Kalau misalnya di DPUGM sendiri itu uh, minimal 4, maksimal 5 lah satu kali penerimaan 4 sampai 5. Oke. Berarti kan kalian harus outstanding, lihat menonjol kayak gitu. Jadi dulu waktu aku daftar kayaknya yang daftar sekitar 42 kalau nggak salah. 42 daya tarik 42 untuk dapetin berapa posisi Nar tadi? 4 atau 5 Oke, oke. Jadi kayak gitu. untuk dapatkan satu kursi kita harus bersaing dengan kira-kira 8 orang ya? Ya, tapi itu fluktuatif sih ya, fluktuatif. Iya, iya. Tapi ya aku batchku itu segitu kayak gitu. Jadi ya cukup cukup kompetitif ya. Jadi mungkin bisa aku sharing dulu cerita gimana akhirnya uh, uh, maksudnya mungkin sekarang bahasa gaulnya adalah memperbagus CV kali ya, kurikulum Hmm. vitae ya. Jadi ya kan tahu ya, kayaknya dari awal kayaknya oh aku pengen jadi dokter kulit nih ya udah. Oke, first thing first, berarti kan kalian harus menunjukkan ketertarikan di bidang kulit dan kelamin dong ya, kayak gitu. Nah, yang pertama mungkin nanti untuk sebagai mahasiswa semester 1 di kedokteran itu ada skripsi kayak gitu. Nah, skripsi itu kan nanti biasanya kalian diminta untuk cari dosen pembimbing ya. Nah, itu aku udah mulai tuh mencari dosen pembimbing skripsi di departemen kulit waktu itu. Jadi akhirnya ya udahlah, aku bikin skripsi di sana, sekalian kenal-kenalan sama staff-staffnya di sana, dan ya salah satunya tadi melakukan riset tentang bagaimana sih kehidupan residen di sana kayak gitu. Itu skripsi. Terus habis itu nanti selama selama kalian jadi mahasiswa itu juga banyak nih kesempatan-kesempatan kayak departemen-departemen kan uh, sering bikin acara-acara annual scientific meeting ya, kayak seminar-seminar gitulah. Ya udah kalian volunteer aja, ikut ikut membantu menjadi panitia misalnya, ya itu seenggaknya kalian bisa kenal lah ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau daftar PPDS terus habis itu minta rekomendasi, jadi si staff itu udah nggak kayak ini anak dari mana ya tiba-tiba datang minta siapa kayak gitu. Jadi gitu. Jadi penting kayak gitu untuk ikut-ikut yang soft skill kayak gitu, ikut kepanitiaan, terus habis itu ikut-ikut acara-acara seminar di kulit mungkin untuk kenal beberapa staff di sana. Jadi kalau misalnya kalian minta rekomendasi uh, gampang Lebih kayak gitu, mudah. mudah kayak gitu. Jadi karena orangnya, maksudnya staffnya juga nggak ini anak siapa nih, nggak kenal siapa, tiba-tiba nggak Tiba-tiba rekomendasi, masuk gitu mau daftar, kita nggak tahu orangnya gitu kan. Jadi penjajakan ini penting banget ya, Nare? kayak awkward juga kan, kayak misalnya tiba-tiba, padahal eh ya itu tadi udah kan, kalau misalnya kita minta rekomendasi kan kita usahakan orang itu mengenal kita,
ya. Terus waktu itu kan ditanyain mengenal yang bersangkutan sudah berapa tahun kayak gitu. Jadi kalau baru sehari Hmm. tiba-tiba minta rekomendasi ditulisnya baru kenal berapa 1 hari kayak gitu kan kayak nggak lucu juga kan. Nggak mungkin. Hmm. Nggak mungkin. Nah, jadi penting kayak gitu. Nah, terus habis itu hmm, sempat ada exchange ya dulu nyok kayak cimsa-cimsa gitu, research exchange lah, Oh, yang professional pas exchange. ini, pas semester-semester akhir di S1 ya? Nah, jadi dulu kan ada tuh kegiatan-kegiatan di luar negeri, bisa research, bisa profesional, bisa kayak koas di luar negeri gitu kan. Nah, ikut-ikut aja kalau misalnya kayak gitu dan carilah yang sesuai minat kalian. Jadi nanti kalian bisa tulis tuh di CV kayak oh pernah ngikuti uh, research exchange di mana materinya tentang Hmm. apa. Kalau misalnya sesuatunya itu ada yang related sama yang apa yang spesialisasi apa yang kalian ambil kan nanti tuh jadi CV-nya kalian bagus juga kayak gitu. Jadi Ya udah. memperbaiki itu sebenarnya bisa dilakukan dari sejak awal masuk ya. Kita udah punya. Mungkin kalau misalkan kita belum tahu apa minat kita itu tetap bisa dilakukan ya. Maksudnya misalnya kalau exchange-nya bukan berkaitan dengan bidang yang akhirnya kita ambil, itu tetap bermanfaat buat CV secara umum kan. Artinya pengalamannya tambah, soft skill-nya bertambah gitu ya. Rasa kayak gitu ya karena ini aku rasa soft skill itu nggak kalah pentingnya sama hard skill ya kayak ya kalau misalnya masuk PPDS yang lolos kognitifnya itu bisa diambil tolak ukurnya dari ujian tulisnya sama ujian Betul, wawancara betul. Ya. dalam teman soft skill itu kayak misalnya kemampuan kita berolahraga misalnya berbahasa Hmm, terus habis itu pengalaman bekerja sama dengan orang banyak kayak itu kan nggak nggak bisa dinilai dengan metode apapun kan dengan ujian kayak itu nggak mungkin kan nah jadi betul. kita tahu kalian itu salah satunya dari kegiatan-kegiatan kalian yaitu otomatis kalau misalnya oh ini anaknya pernah exchange di luar melakukan research tentang kulit ya berarti dalam pikiran mereka kayak oh oke ini anak yang pertama bahasa Inggrisnya pasti boleh lah ya nggak jelek-jelek banget kayak gitu Hmm, terus berarti hmm. orangnya bisa uh, bergaul sama orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Karena kan kalau misalnya kita di sana kan pasti hostnya kan orang lokalnya sana kayak gitu kan. Terus habis itu ya soft skill semacam itulah ibaratnya kalau misalnya aku lebih suka apa ya ya itu tadi penting untuk melakukan mengidentifikasi apa yang kita inginkan kayak gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan menuju ke sana itu nanti akan inline sama semuanya kayak gitu. Nah, ini ada ada yang menarik lagi nih. Jadi soal tadi soft skill gitu ya. Jadi sebenarnya poinnya tadi adalah persiapkan sejak awal. Kalau kemudian yang kedua adalah melakukan pendekatan. Kalau bisa, kalau kita udah tahu apa yang kita ingin ambil, kita bisa lakukan itu dengan tadi melibatkan diri di kepanitiaan, ikut scientific meetingnya, atau kita ngambil penelitian gitu ya. Em, Mm-mm. Penelitian itu penting nggak sih Ner untuk setelah ini kalau kita bicara soal setelah ini ya setelah lulus gitu kemudian ikut penelitian yang dilakukan oleh salah satu staff atau kelompok riset yang ada di departemen itu menurutmu penting nggak? Jadi goalnya adalah kalian di recognize atau kalian dikenal sama mungkin beberapa staff dari departemen itu gitu ya. Hmm. Jadi menurut aku sih eh, kalau bilang penting banget juga enggak ya. Jadi kan goalnya kan adalah kalian dikenal. Jadi untuk dikenal itu nggak harus dengan research ya. Aku sangat paham sih ya untuk beberapa orang yang nggak suka research, research itu akan sangat membosankan. Itu akan jadi kalau misalnya kalian melakukan sesuatu yang nggak kalian suka tuh menurut aku nonsense saja. Aku juga akan males aku melakukan sesuatu yang nggak aku suka kayak gitu. Nah, jadi karena goalnya tadi dikenal ya caranya otomatis bisa macam-macam. Nah, ikut penelitian atau magang menjadi asisten penelitian itu hanya salah satu dari berbagai macam cara kayak gitu untuk kalian dikenal kayak gitu. Ya otomatis lah Yes. kalau misalnya otomatis kita dikenal nanti pas kita
apply ke departemen tersebut, otomatis sih kita udah one step ahead lah. Maksudnya punya punya salah satu langkah ke depan kayak gitu. Nah, caranya macam-macam sih ya. Kalau misalnya aku lihat dari beberapa teman untuk approach-nya, ya beberapa dari soft skill juga itu dari ikut kepanitiaan, jadi ikut-ikut olahraga yang dimana Olahraga nih, Nar, penting nih. Kalau bisa main tenis kan, ya naik ya lah ya. betul. Jadi aku bilang makanya sekarang soft skill itu nggak kalah pentingnya sama hard skill ya. Percaya sih kalau misalnya jadi dokter, udah jadi dokter, terus habis itu lulus ujian kompetensi segala macam ya pasti semuanya pintar lah ya. Dan Betul. ilmu ilmu dalam dunia kedokteran spesialis itu adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari dari belajar dan melakukan kayak gitu. Jadi otomatis kalau misalnya orangnya pintar pastilah bisa diajarin. Nah, tapi yang nggak dipunyai semua orang adalah soft skill tadi. Misalnya kayak justru karena ikut di kegiatan musik, bisa nyanyi, bisa main piano, uh, terus habis itu apa ya tadi olahraga. Nah, itu nggak, maksudnya ada juga teman-teman aku yang akhirnya masuk ke dunia PPDS justru dari soft skillnya tadi, ikut olahraga segala macam kayak gitu. Dan ya tujuan akhirnya adalah tadi dikenal ya. Jadi dikenal itu caranya nggak harus dengan menjadi asisten penelitian kayak gitu. Jadi kalau ditanya penting apa nggak penting, ya karena aku kebetulan suka penelitian, jadi aku menganggap itu penting karena itu aku punya apa namanya punya keinginan di situ, punya potensi itu. Jadi aku lakukan. Tapi buat kalian yang merasa doing research is not your thing ya carilah jalan lain kayak gitu. Banyak kok jalannya. Baik, jalan. Oke. Nah, kita mau coba jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk nih ke kita. Jadi ada yang tanya nih, kalau jadi PPDS DV, apakah boleh ada bekas scar atau berwarna kecoklatan? Maksudnya pada saat daftar, apakah itu menjadi harus bersih kah? Atau boleh gitu? Aduh, ini mau jadi dokter spesialis kak, mau jadi model. Jadi Jadi jawabannya boleh kan? Maksudnya nggak ada masalah dong. boleh-boleh aja. Tapi jadi kalau misalnya di PPDS DV sih nggak ada syarat-syarat khusus ya. Ya otomatis syarat-syaratnya hanya kayak pada dasarnya aja, buta warna, sehat dan rohani kayak gitu. Otherwise, yang lainnya sih kayaknya menurut aku nggak ada masalah. Terus kecuali kalian menginginkan untuk menjadi eh, dokter spesialis lah, kayak misalnya dokter spesialis mata, otomatis apa ya ada tes-tes stereoskopi atau tes-tes yang Hmm, memerlukan bahwa kalian itu dapat melakukan evaluasi objektif terhadap orang yang sakit kayak gitu. Kalau misalnya kita sendiri sakit kayak gitu ya otomatis kita nggak bisa menentukan yang sakitnya gimana kan. Kayak betul. gitu. Untuk aku rasa beberapa PPDS kayak dokter terbedah itu kayaknya juga boleh tremor kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya di kulit sih sejauh ini nggak ada persyaratan khusus sih Ya, kayak gitu. jadi nggak ada masalah di situ. Kemudian ini ada yang tanya juga nih. Benar nggak sih Hmm. kalau riwayat kerja di klinik kecantikan itu justru bukan jadi poin plus, malah jadi poin negatif? Hmm, sebenarnya nggak pernah tanya langsung sih ya sama eh, tim tim penyeleksi Seleksi spesies, di panel. nggak pernah. Cuman memang dari semua PPD di UGM nih ya, di UGM Hmm, itu tidak pernah ada riwayatnya kerja di klinik, klinik seperti itu, kayak gitu. oke. Dan kayak gini sih ya, sebenarnya sih kayak gini. eh Kalau misalnya pendapat aku pribadi nih ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita kita kan untuk melakukan sesuatu yang benar itu kita harus tahu A sampai Z-nya ya. Jadi kayak misalnya kita harus tahu anatominya, kulit itu seperti Hmm, apa, terus habis itu eh, apa namanya eh, tindakan-tindakan kecantikan atau tindakan-tindakan di klinik kecantikan itu kan beberapa menggunakan obat yang sebenarnya harus diawasi kayak gitu ya. Jadi intinya proses untuk menjadi
kita bisa menjadi praktisi kecantikan atau estetik itu prosesnya panjang. Kita Hmm. harus tahu kita harus tahu efek sampingnya, kapan obat itu boleh diberikan, kapan itu obat itu nggak diberikan, dan tanda-tanda obatnya kayak apa. Pokoknya intinya prosesnya panjang. Dan kita belajar itu paling cepat 3,5 tahun. Sedangkan kalau misalnya kita melihat dokter-dokter, sebenarnya kalau misalnya aku agak kontra ya sama dokter-dokter yang misalnya hanya dengan pelatihan selama beberapa bulan lalu praktek kecantikan kayak gitu. Jadi eh, rasanya eh, ilmunya nggak sesimpel itu kayak gitu. Hmm. Efek apa maksudnya kayak apa namanya asas-asas dari praktek kedokteran kan salah satu adalah do no harm ya, Nyok ya. Jadi kayak kita nggak Hmm. boleh membahayakan pasien. Nah, salah satu caranya agar kita tidak membahayakan pasien adalah kita tahu semuanya gitu. Kita tahu eh, kita tahu tindakannya, kita tahu komplikasinya, kita tahu cara menangani komplikasinya kayak gitu. Dan rasanya kalau misalnya cuma beberapa bulan masih kurang ya. Jadi untuk itu ya. Jadi kalau misalnya menurut aku sih kalau misalnya memang kalian ingin menjadi dokter kecantikan, yang praktek kecantikan, sekolahlah kulit. Kayak gitu. Satu-satunya jalan adalah sekolah spesialis kulit. Dengan cara itu, kalian akan melakukan sesuatu dengan benar, kalian tidak membahayakan pasien, kayak gitu ya. Dan mungkin aku perlu kasih tahu juga bahwa uh, untuk teman-teman yang menginginkan perawatan kulit di SPKK di daerah kalian kayak gitu ya, nanti ada di websitenya tuh Pardoski, di websitenya Pardoski di situ ada board certified, jadi dokter-dokter spesialis kulit yang telah diakui oleh kolegium nanti akan ada di sana. Jadi otomatis kalau misalnya kalian uh, nggak menemukan nama dokter di sana, mungkin banget itu dokternya dokter-dokteran gitu ya, dokter-dokter dokter kulit kayak gitu. Dan kalian berhak loh, maksudnya berhak untuk menanyakan bahwa dokter dulu sekolah untuk mengambil uh, license-nya di mana kayak gitu dan dokter itu tuh sekolah spesialis di mana terus habis itu apakah dokter punya SIP, dokter punya STR, itu semua hak pasien untuk mengetahui dokter-dokter yang menangani kalian itu adalah yang terbaik untuk kalian. Betul, betul. Penting banget itu tadi informasinya. Nah, Nar, kita coba ke ada beberapa pertanyaan lain nih. Ada yang Hmm. tanya, apa sih sebenarnya tantangan terbesar jadi PPDSDV? Hmm, tantangan terbesarnya ya, jadi uh, sebenarnya sebenarnya nggak ada sih ya. Kalau misalnya aku berpikir kalau misalnya kita nawa itu gitu ya niat untuk Hmm. uh, menuntut ilmu, jadi semuanya nggak ada susah kayak gitu. Kalau misalnya tantangan ya wajar lah. Jadi mungkin pertama-tama ya karena kita lihat kelainan kulit yang bentuknya koreng gitu ya, apalagi yang luas itu, terus ada nanahnya banyak, ada belatung-belatungnya mungkin ya. Itu kayak agak pertamanya pasti agak shock ya. Tetapi ya lama-lama akan biasa kayak gitu. Jadi yang pertama-pertamanya kayak pertama-pertamanya kayak jijik kayak gitu, lama-lama biasa kok, lama-lama kayak ya biasa aja kayak gitu, mungkin kayak gitu sih ya karena penyakit kulit itu kan penyakit-penyakit yang sangat visual ya, kita kelihatan kayak gitu ada Betul. apanya, merah, bernanah, busuk, luka busuk, terus habis itu bau segala macam itu kan kelihatan gitu, kelihatan dan tercium. Jadi mungkin tantangannya itu, tapi ya lama-lama biasa. Dan kalau misalnya kayak gini ya, misalnya kita dikonsul dari departemen lain kayak gitu, dari departemen anak atau departemen penyakit dalam yang paling sering kayak gitu. Kadang-kadang mereka lihat penyakit kulit itu kayak wah gila ini kayak ngeri banget kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita udah tahu ilmunya segala macam A sampai Z, oh ini penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang ditularkan dengan kontak langsung kayak gitu. Nah jadi waktu kita masuk dokter penyakit dalamnya udah pakai alat
lengkap banget tuh maskernya, lapis-lapis segala macam. Nah, dokter kulit santai-santai aja gitu karena kita tahu oh ini nggak menular lewat apa segala macam. Jadi kita lihat kelainan kulit yang mengerikan tadi kayak biasa aja. Jadi kayak itu merasa beres banget sih kayak oh keren kayak gitu ya. Kayak gitu Iya, iya, iya. tapi mostly bearable semuanya ya menyenangkan sejauh ini sangat menyenangkan. Kalau kalau dibilang dari skala 1 sampai 10 nih, work life balance-nya di PPDSDV itu ada di angka berapa? Itu maksudnya 10 10 tuh sangat balance, maksudnya 10 tuh sangat balance, 1 tuh sangat nggak balance. Jadi antara pekerjaan sebagai apa mahasiswa gitu, dokter residen dengan life, dengan hidup itu bisa sangat balance atau ada di mana kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 oh, iya. sebagai mahasiswa PPDSDV ini? Oke. Sebelumnya aku mau ini dulu ya menyapa teman aku dah lo Dokter Umi. Udah thank you udah nonton dok. Senior di Jakarta nih, senior dokter di Jakarta. Oh iya, halo Nah, dokter, salam kenal. nah jadi work life balance-nya ya. Work life balance-nya itu ya dia gradualnya, dia akan crescendo, sifatnya crescendo. Hmm. Semakin lama semakin naik ya. Jadi kalau misalnya semester 1 ya wajar lah kalau misalnya banyak tugas segala macam kayak gitu pasti semua PPDS kayaknya banyak tugas kayak gitu. Jadi ya hold on aja, bertahan aja kayak gitu. Nah, seiring meningkatnya semester gitu ya itu nanti derajat quality of life-nya akan meningkat juga, crescendo Meningkat. lah. Nah, jadi kalau misalnya semester 1 itu mungkin akan hampir tiap hari. Kalau misalnya lagi di Bangsal itu mungkin hampir setiap hari jaga ya, hampir setiap hari jaga malam. Semester Mungkin satu kalau nih. semester satu Hmm. kayak gitu. Nanti akan jaganya mungkin akan lebih sering kayak gitu. Nah, tapi nanti udah semester atas kayak gitu ya, jaganya mungkin uh, untuk jaga malamnya nggak ada jaga malam. Terus jaga malamnya paling on call ya di rumah jadi sambil santai-santai kayak gitu kan. Sambil nonton Tommy, nonton Amazing Race kayak gitu ya. Oh iya ada apa gitu. Nah kan. Nah, terus Dan jaga di Sarjito di UGM kan kulit hanya satu bangsa kan, Nar? betul sekali. Nah, eh, jaga polinya seminggu sekali, jaga UGD siang seminggu sekali. Udah. Ya, 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 ya. Jadi tadi ya, jadi meningkat ya. Kalau apa work life balance semakin semakin senior, semakin semakin nyaman gitu. Tapi ya startnya kita Gitu. nggak low. Startnya ya Iya, mungkin iya, startnya nggak langsung nyaman banget, pasti ada. startnya juga nggak terlalu parah-parah. Tapi menurut aku dibandingkan PPDS lain, PPDS kulit itu ya masih di atas rata-rata lah. Iya, Kayak iya, gitu. iya, iya. Setuju sih kalau itu. Maksudnya ngelihat teman-teman yang ngambil terus kayak kehidupan beda lah sama BDS lain yang eh, kalau jaga malam gitu ya bisa kayaknya nggak pulang tuh. Kayak gitu. Itu salah satu cerita menarik nih. Kalau ini kita mau apa namanya ada mungkin ada sisa waktu sedikit nih Nar. Kalau ada yang mungkin yang saat ini sedang nonton gitu ya mau ada pertanyaan tadi kayaknya banyak pertanyaan tapi pertanyaan-pertanyaannya sempat beberapa sudah kejawab gitu. Cuma mungkin kalau ada pertanyaan yang kira-kira ingin ditanyakan bisa klik di ketikan di komen. Nah nih ada yang tanya tadi soal biaya ya. Tadi kan sempat disinggung nih. Kalau misalkan tanpa beasiswa nih, Nar, itu kita harus menyiapkan biaya berapa sih kira-kira per semester lah? Mungkin bisa di breakdown sedikit, cerita sedikit. Nah kebetulan aku nggak terlalu paham ya karena jadi kan atlet Mau LPDP dibayarin soalnya ya. kan dibayarin. Jadi jadi kalau misalnya yang aku tahu sih per semester kalau kalian mandiri itu sekitar 12,5 juta tuitionnya Hmm. aja. Tuitionnya aja ya, belum termasuk SPP kalian. ya itu ya. Hitungannya untuk kebayar ke apa biaya pendidikan ya. Jadi kayak misalnya kalian ngekos, biaya itu belum termasuk. Jadi mungkin
kalau misalnya biaya hidup tergantung lifestyle kalian juga ya. Kalau misalnya hedon ya pasti lebih mahal. Kalau misalnya bersahaja, sederhana ya otomatis bisa irit-irit kayak gitu. Tapi untuk tuitionnya sendiri 12,5 juta setahu aku untuk yang mandiri, dan nggak ada biaya lainnya sih. Kalau misalnya di DV, UGM itu semua biaya apa-apa pasti di kalau Pasti nggak diganti salah. ya. Oh, itu penting itu. Hmm, Dan mungkin keunggulannya tinggal di Jogja itu adalah biaya hidupnya kan relatif sangat terjangkau ya. Bener nggak, Nar? betul, 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 betul. Jadi pernah ya aku lihat eh, kos-kosan gitu ya di Jakarta sama di Jogja. Hmm. Waktu itu teman-teman teman aku di Jakarta itu kosnya sampai 4 juta lah kalau. Untuk Nah, di kosnya Jogja aja tuh. untuk kosnya aja di Jakarta. Nah, kalau di Jogja 4 juta tuh udah dapat di apartemen, men. Kayak udah Iya. mewah, hidup sultan Pakai gitu AC lah. lengkap isinya ya. Sultan banget pokoknya di Jogja, kosan 4 juta, Sultan. sultan, sultan. Sultan Mode. Nah, ada yang tanya lagi nih. Apa namanya? Tadi pertanyaan-pertanyaannya adalah, kita cek nih. Em, Nilai koas pasta sekulit itu jadi penting nggak sama nilai UKM PPD? Dilihat nggak sebagai syarat? Nilai Kayaknya koas, tas sekulit, sama nilai UKM PPD. kayaknya enggak deh. Tapi ya Hanya dari nilai ujian ya? maksudnya it's always nice to have apa maksudnya, maksudnya untuk punya achievement ya, kayak misalnya kalian di koas koas kulit kalian nilainya bagus ya, selalu selalu menyenangkan aja. Tapi kita nggak tahu maksudnya in the future nilai itu akan akhirnya dilihat ya, who knows. Mhm. Jadi otomatis ya persiapannya persiapannya yang matang Harus aja. siap-siap. Ya ya, bisa bisa nyiapin itu. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Nar, sebelum takutnya nanti keputus kan kalau 1 jam. Em, ada yang tanya ini, tanyanya adalah kalau dari FK swasta daftar ke spesialisasi DV itu lebih susah atau sama aja? Sama aja sih kayak gitu ya. Jadi setahu aku di DV itu cukup fair, di DV UGM fair banget. Jadi misalnya kalian eh, yang akan dipanggil wawancara adalah yang misalnya kita keterima itu nomor satunya adalah si nilai ujiannya kayak gitu. Jadi Oke. karena kalian titipannya apapun, tapi kalau misalnya nilainya nggak ada di atas-atas, aku rasa nggak mungkin keterima juga. Dan aku cukup Oke, cukup tahu itu. cukup itu ya. Oke, Nar. Terima kasih banyak nih karena waktunya kita terbatas banget. Jadi 1 jam kita terima kasih